Nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk kelas 7. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sasmita Hadi. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 2 Ceper ini. Di sini akan membawakan materi MPLS yang kaitannya dengan bimbingan konseling, khususnya untuk materi MPLS ini dengan tema tata tertib sekolah, yang mana ini tata tertib sekolah ini dilaksanakan setiap sekolah yang kegiatan-kegiatan tata tertib ini untuk siswa supaya mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolah. Dan sebelumnya anak-anak, untuk anak kelas 7, yaitu ya kelas 7 baru, selamat atas diterimanya di SMP Negeri 2 Ceper ini. Semoga anak-anak nanti bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan segala sesuatu untuk mengikuti, mematuhi peraturan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Kemudian pengertian tata tertib anak-anak adalah serangkaian peraturan tata tertib yang dibuat di sekolah, khususnya untuk peraturan-peraturan dimanfaatkan untuk membatasi beberapa kegiatan siswa, yaitu khususnya kegiatan-kegiatan yang mana supaya anak itu tidak melanggar tentang peraturan yang sudah diberikan di sekolah. Tetapi justru peraturan tertib ini untuk mengatur dan memperlancar dan menciptakan suasana kegiatan bersama yang lebih adil dan lebih tertib. Tertib tetapi rapi dan saling menjaga suasana peraturan atau ketentuan yang ada di sekolah ini. Banyak peraturan tertib, khususnya ada beberapa poin tentang peraturan tertib, yaitu yang berhubungan dengan kelakuan, ada juga berhubungan dengan kerapian, ada juga berhubungan dengan kerajinan. Maka untuk tata tertib yang berhubungan dengan kelakuan, anak-anak saya sampaikan poinnya saja. Jadi hormat terhadap Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah, yang mana Bapak Ibu adalah orang tua di sekolah, maka anak-anak harus menghormati. Kemudian tidak terlibat dengan perkelahian. Selanjutnya menghormati pendapat dari teman dan tidak merusak suasana yang ada di sekolah, terutama sarana prasarana di sekolah. Kemudian yang lain tidak membawa gambar porno, tidak membawa hal-hal yang bersifat kurang baik, kurang bagus, yang mana ini anak-anak perlu dipengerti dan perlu dicermati, utama yang berkaitan dengan narkoba juga dilarang di sekolah, karena ini adalah suatu pelanggaran dan termasuk kriminalitas. Kemudian tidak membawa HP, yang mana HP juga akan mengganggu di sekolah dalam KBN belajar mengajar, kegiatan belajar dan mengajar. Dan kalau mungkin itu dibolehkan, ini adalah harus ada kesepakatan bersama antara pihak sekolah. Jadi anak-anak tidak boleh melanggar tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kelakuan. Kemudian tata tertib yang berhubungan dengan kerajinan, yaitu selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik dan tidak selalu menentang melawan dalam setiap ada pembelajaran di sekolah. Mengerjakan tugas yang berhubungan dengan materi, ya, kerjakan tugas. Anak-anak ada kegiatan
tugas-tugas di sekolah supaya untuk dilaksanakan dan harus dikerjakan dengan baik. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin pagi harus diikuti upacara bendera, yaitu ada kegiatan upacara dan hari-hari besar lainnya, hari besar nasional yang mana yang sudah diatur dalam kegiatan-kegiatan dalam upacara dan hari-hari yang sudah ditentukan. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan lain-lain, yaitu kegiatan yang mana hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dipilih anak-anak di dalam sekolah, yaitu khususnya kegiatan-kegiatan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, termasuk juga termasuk minatnya. Kita lanjutkan anak yang berhubungan dengan tertib kerapian, yaitu memakai seragam yang lengkap, yang rapi, dan tidak selalu menentang tentang seragam ya sudah ditentukan dalam sekolah hari dan waktunya, dan harus ditepati, dan mungkin anak-anak yang mungkin tidak mengindahkan peraturan ini akan mendapatkan sanksi. Kemudian berpakaian bersih dan sopan, dan termasuk rambut dipotong yang rapi, hendaknya sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian termasuk memakai ikat pinggang, yang mana ikat pinggang itu sudah ditentukan dari sekolah, yang mana tidak boleh memakai ikat pinggang semaunya sendiri. Kemudian kaos kaki jangan dilipat di dalam, kemudian harus rapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian beberapa hal yang pelanggaran anak yang perlu mendapatkan sanksi, yaitu perlu diketahui, yaitu sanksi pertama yaitu berupa teguran, yaitu teguran lisan, itu yang diberikan oleh sekolah, terutama guru, wali kelas, dan kesiswaan. Dimana ini adalah teguran secara lisan untuk memotivasi anak agar tidak dilaksanakan lagi. Yang kedua adalah teguran secara tertulis, yaitu anak-anak pelanggar yang kedua, yaitu ada panggilan orang tua, kemudian bicara tertulis, dan mungkin kalau di dalam surat panggilan adalah SP, ada SP1 surat panggilan pertama, SP2 dan SP3 surat panggilan sampai ketiga. Ini adalah untuk memanggil orang tua, mendatangkan orang tua, kemudian kita bina, kita bermusyawarah tentang kelakuan yang dilakukan oleh seorang anak agar supaya nanti tidak terulang kembali. Kemudian sanksi yang ketiga adalah sanksi yang berupa dikembalikan ke orang tua. Ini adalah sudah pelanggaran yang paling berat, yang mana pelanggaran ini supaya tidak diulang lagi karena sudah lewat batas satu, kedua, dan sampai ketiga ini, akhirnya anak-anak juga dikembalikan orang tua, dan ini supaya untuk menjadikan periksa bahwa sekolah sudah tidak mampu membina lagi, sehingga anak-anak dipersilahkan untuk mencari sekolah yang lain, yang mana yang dilakukan oleh orang tua bersama siswa untuk pergi cari sekolahan atau mungkin pergi ke sekolah yang lain supaya anak-anak dapat belajar lebih baik lagi, karena mungkin di SMP yang sudah di tempat tidak nyaman lagi. Itu beberapa hal yang menyangkut masalah tata tertib sekolah yang berhubungan dengan tata tertib ini. Seharusnya anak-anak sudah siap untuk nanti dalam kegiatan KBM belajar mengajar, atau mungkin dalam hal-hal yang ada peraturan di sekolah ini supaya dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal. Walaupun situasi kondisi yang seperti ini masih banyak
anak-anak untuk belajar di rumah, ya paling tidak peraturan-peraturan yang disampaikan lewat daring, lewat WA dan lain sebagainya, supaya anak-anak supaya dapat mematuhi peraturan apa yang nanti yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, punya materi-materi yang nanti sudah dapat anak terima melalui daring. Maka anak-anak harus siap setiap hari, harus selalu membuka WA, membuka HP-nya masing-masing agar tidak terlewatkan dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, apalagi informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh kepada Bapak Ibu guru. Kalau anak tidak membuka, berarti anak-anak ketinggalan sama dengan teman yang lainnya. Maka selalu siap dan standby kalau sudah ada kegiatan belajar walaupun di rumah, tapi anak harus selalu mengikuti dengan baik dan mengikuti sesuai dengan situasi yang ada pada peraturan di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak. Semoga ini materi yang singkat ini semoga menjadikan anak-anak suatu informasi yang lebih baik dan informasi yang mungkin dapat anak-anak nanti cerna dengan baik, sehingga tidak akan selalu tertinggal informasi dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.